memang, tapi nggak boleh kita sebutkan. Sifati dengan sifat yang lainnya. Oh, yang hitam itu ya, jangan bilang hitam ada tingginya, bilang yang tinggi itu. Nggak usah disebut hitamnya. Yang hidungnya pesek. Nah, misalnya, boleh begitu. Atau yang macam-macam, nggak boleh. Sebab kalau dia dengar dia tidak senang, hindari seperti itu. Cari sifat, kalau ingin menyifati kepada seseorang, ambil sifat yang baik. Mungkin dia pendek, tapi dia mungkin ada yang kulitnya bersih itu ya. Mungkin kulitnya bersih, memang dia tidak tinggi. Atau kulitnya budak, tapi dia tinggi. Anak yang tinggi itu lah, pikir itu. Jadi ambil yang baik dari sifat-sifatnya. Dan itu perlu kecakapan dalam kita perlu membiasakan untuk cakap dalam memilih sifat orang yang boleh kita bicarakan. Karena tujuan kita mengenalkan pada seorang, yang mana sih orangnya? Gimana sih? Yang jelek terus. Karena hati kita yang jelek. Masa orang nggak ada baiknya sama sekali? Oh, itu loh yang hitam itu loh. Hitam, jalan miring-miring. Wah, habislah semuanya dua. Ini, Masya Allah. Nggak boleh. Nah, ini Siti Aisyah itu langsung ditegur Rasulullah. Kalau dia berkata, hakaitu lahu insanan, aku menghikayahkan, memerankan, menirukan tentang gayanya seseorang. Ya, maksudnya Pak Mandu beliau itu Sayyidah Hafsah. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insan. Aku tidak senang untuk dirikan seseorang. Nabi memberi contoh enggak. Aku tidak senang. Aku tidak pengen dirikan seseorang. Atau menirukan gayanya seseorang yang tidak baik. Aku tidak mau. Aku tidak mau hakaitu insan wa inna di kada-kada. Bahasanya aku telah menyebutkan begini-begini. Ini pendidikan dari Nabi. Jangan suka cerita tentang keadaan orang, perilaku orang, termasuk bagian menggunjing. Jadi gunjing bukan sekedar dengan ucapan, tapi dengan perilaku juga gunjing. Mana sih? Yang ini loh, ini gunjing kalau orang paham. Oh, yang itu ya. Terus yang ini gimana itu? Jadi semuanya pakai isyarat, paham semuanya, gunjing semuanya. Baik. Wa makna mazajathu khalatathu mukhalatatan. Namanya mazaj itu akan mencampuri air laut itu, yataghayyaru biha, yang akan bisa merubah ta'muhu, rasanya, rihuhu, baunya, lisiddati natniha, karena sangat busuk. Maksudnya kata Rasulullah, omonganmu sangat busuk wahai Aisyah. Kalau seandainya itu dicampur dengan air laut, bisa air laut kotor semuanya. Allah. Ini bukan aib ya. Siti Aisyah ini memang bersama baginda Nabi, datangnya syariat, datangnya wahyu kepada Nabi. Yang dijadikan contoh oleh Allah ya keluarga Nabi di antara Siti Aisyah. Ini kehebatan Siti Aisyah mana? Siti Aisyah ya jujur dong. Mestinya kalau memang ada orang, wah ini aib saya ini, harus saya sembunyikan dong. Enggak, Siti Aisyah malah meriwayatkan. Aku kejadian karena untuk dicontoh bagian lainnya, bahasanya aku disalahkan Rasulullah, dan setelah itu aku tidak akan melakukan lagi. Lisiddati natniha wa qubhiha, sangat jelek. Wa hadza min ablaghiz zawajiri. Ini adalah sebuah penghalau yang sangat-sangat kuat. Maksudnya biar berhenti agar tidak menggunjing. Anil ghibati, daripada menggunjing. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Omongan Nabi adalah semua bimbingan wahyu. Wa may yantiqu 'anil hawa, sungguh tidak ada yang Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tapi beliau berucap adalah dengan wahyu. Wa an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, "Lamma marartu biqaumin tatkala aku melewati satu kaum." Ini kisah Mi'rajnya bagi Nabi. Kisah Isra Mi'rajnya bagi Nabi. Lamma marartu biqaumin, tatkala aku melewati satu kaum, bihim, pada kaum tersebut ada atfarun, diberi oleh Allah kuku, min nuhasin, dari timah tajam, gores langsung luka. Dikasih kuku dari timah. Yakhmishuna biha wujuhahum, yakhmishuna, cakar biha,
dengan kukunya wujuhahum, wajah-wajah mereka. Wa sudurahum, dan dada mereka. Habis berdarah, tumbuh lagi, cakar. Habis berdarah, tumbuh lagi, cakar. Gitu dah kerjanya. Sampai kapan? Sampai kecebur ke neraka jahanam. Fakultu, man haula? Aku bertanya kepada Jibril. Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, Jibril menjawab, haula illadzina yakuluna luhuman nas. Dia adalah orang-orang yang biasa makan dagingnya manusia. Maksudnya dagingnya manusia adalah gunjing. Jadi gunjing itu disebut dalam Al-Quran sama. Ayuhibbu hadukum ayakula lahma akhihi. Maita lahma akhihi. Makan daging. Jadi menggunjing. Dia adalah orang yang punya kebiasaan menggunjing saudaranya. Wa yaqauna fi a'radin nasi, dan mereka biasa, yaqaun itu jatuh sebetulnya. Biasa menista atau menodai a'radhum, nama baik mereka. Ya, ngomongin kejelekan, kemuliaan mereka, bicara naudzubillah. Ini adalah kehinaan. Wan Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu. Orang muslim dengan muslim yang lainnya adalah haram. Damuhu wa 'irduhu wa malu. Tadi sudah diterangkan sama di hadis Haji Wada tadi. Haramun haram. Apa yang haram? Darahnya. Enggak boleh kita menumpahkan darah. Menjatuhkan nama baik dan mengambil hartanya roh muslim. Sekarang itu yang gunjing. Lalu kita yang dengar bagaimana? Sama, yang dengar tuh dosanya sama. Jangan dianggap, oh dia kan yang gunjing, saya yang dengar. Dengar adalah syarikun lahu fil itsmi, sama. Hasilnya sama. Makanya kalau ada orang gunjing kok kita diem, maka kita dapat. Diem dapat, yaitu dapat dosa dengar, kan ada uang dengarnya. Udah tahu uang dengar itu istilah apa itu? Ini ada dosa dengar nih, gara-gara dengar dosa dia. Dan memang orang menggunjing itu nggak ada. Dia tidak akan gunjing kecuali ada dirimu. Coba sendirian dia di depan tembok lalu gunjing di tembok tetangga tuh tahu enggak kalau gini nggak ada. Maka dia akan menggunjing karena ada dirimu. Lah kamu diam dianggap oke. Coba gitu. Dirimu langsung pergi, engkau pergi, berarti nggak jadi gunjing dia. Atau langsung marah tegur dia. Tapi kalau kita diam mendengar, syarikun lahu fil ismi, dapat dosa sama. Allah na'udzubillah. Makanya jadilah orang yang berani dalam hal ini. Kisah gunjingan ada dua pilihan saja. Ini disebutkan. Yang sering dia sampaikan dua pilihan. Pilihan pertama adalah mengingatkan mereka agar tidak menggunjing lagi. Pilihan kedua adalah meninggalkannya. Enggak ada yang ketiga lagi. Kalau duduk-duduk gimana? Oh enggak. Apalagi jika yang menggunjing adalah orang kelas. Kelas ustadz. Na'udzubillah. Oh kacau nih. Kalau kelas ustadz mudah terpengaruhnya sangat-sangat besar kita. Kalau sudah semakin berat kelasnya dia, ya pengaruhnya besar. Hati-hati. Duduk dengan ustadz suka gunjing orang. Habislah. Maka disebutkan adalah babu tahrimi sama'il ghibati, bab keharaman mendengar gunjingan. Wa amri man sami'a ghibatan muharramatan biraddiha. Kemudian setelah haram mendengar, maka tugas pertama adalah amri, ini perintah man kepada orang sami'a yang mendengar ghibatan gunjingan muharramatan yang haram biraddiha, untuk menolaknya, langsung menolaknya. Wal inkar ala qaidah, dan mengingkari yang mengucapkan gunjingan tersebut. Yang kedua gimana? Fa'ina ajaza. Berarti ada tiga marhalah. Yang pertama dia ingkar dulu, nggak boleh, tahu hukumnya haram, mengingkari dan hukumnya haram. Yang kedua jika ada ngomong membantah kita.
Fa'in ajazah. Kalau dia nggak bisa, nggak mampu, karena ini kelasnya ustadz, ya tinggalkan majelisnya, jangan duduk dengannya, daripada hatimu rusak. Fa'in ajazah, jika dia nggak mampu, awalam yuqbal minhu, atau tidak diterima omongannya, faraqa dzalikal majlisa, hendaknya ia segera meninggalkan majlis tersebut, in amkanahu, jika memungkinkannya. Ciri orang-orang mulia adalah kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, idza sami'ullah wa a'radu an. Jika ada omongan yang tidak berguna, segera berpaling. Na'udzubillah, ini kadang-kadang ada orang ingin sok jadi pahlawan. Saya ingin dekat dengan ini itu. Tapi Ustaz itu kan sering gunjing dia. Ya barangkali saya bisa mengingatkan. Kapan ente mengingatkan? Wong kamu sudah setahun 2 tahun nggak bisa mengingatkan. Yang jelas kamu sudah pernah dengar dia ngomongin kejelekan dan sudah keresep di otaknya. Biarpun katanya Ustaz benderanya setinggi langit. Justru fitnah gede. Sebab kalau lagi bicara Imam Ghazali cerita tentang gunjingan, yang paling dasar adalah gunjingan yang dilakukan kelas Ustaz. Gunjingan kelas itu bahkan sampai ini sampai faqihatul fuqaha. Jadi camilan bagi ustaz yang tidak punya iman, kayak camilan. Ngomong sedikit masuk gunjingan, makanya hati-hati. Jangan sok deh jadi pahlawan. Oh, saya aman. Oh, itu yang terjerumus. Kapan ada gunjingan, ngomongin orang. Jangan deket-deket sudah demi keselamatan dirimu sendiri. Kalau bisa mengingatkan, oke, ingatkan. Kalau tidak, pergi. Ini ada orang sok banget ini. Pengen dekat sana, dekat sini, dan sebagainya. Akhirnya diam-diam tanpa disadari hatinya rusak. Rusaknya hati karena gunjingan itu halus. Pertama dengar saja, tapi kan namanya dia punya otak yang bisa ngerekam. Otaknya ngerekam. Bisikannya terus. Akhirnya diam-diam meyakini dia. Oh, jadi yang diomongkan Ustadz itu, dia itu gitu ya. Astagfirullah. Mulai istighfar bohong dia. Astagfirullah. Kirain dia orang soleh, benar tak taunya. Astagfirullah. Astagfirullah. Gara-gara dengar tadi. Coba dia tidak mendengar gunjingan dari ustadz tersebut, maka dia aman. Gunjingan itu apa? Ustadznya benar, yang diomongin ustadznya benar jelek. Sekarang bukan fitnah. Yang difitnah ustadz lagi. Habaib difitnah ustadz ini. Disebarkan. Wah, ini bencana bagi dia. Kalau engkau ikut membuka aibnya orang dengan menggunjing, maka Allah akan bikin dirimu malu di dalam rumahmu sendiri, akan dihinakan. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allah auratahu wa yafdahu walau fi wasti baiti. Dan Allah akan hinakan dia pun di tengah rumahnya. Maka kami sampaikan kepada siapa yang suka menfitnah, menggunjing, ngomongin saudaranya, apalagi ulama dan tokoh atau habaib dicaci. Bagi yang melihat, saksikan di rumahnya, nggak lama dia akan terhinakan. Nggak bisa tidak. Ini Allah ya. Balasan Rasulullah akan terhinakan. Ada sesuatu yang terjadi tidak diduga-duga sama dia, menjadikan dia terpuruk di dalam rumahnya sendiri. Makanya beliau sampaikannya agar semuanya tobat deh. Kalau tobat Allah Maha Kasih. Jangan terus menfitnah. Dan jangan, ini fitnah itu kan dari pelaku. Yang kedua, jangan mudah percaya dan mendengar berita-berita negatif tentang orang lain. Apalagi seorang tokoh, ulama atau habaib. Seorang habaib difitnah begini begitu. Banyak orang percaya, na'udzubillah. Yang dosa paling gede adalah yang menyebarkan. Yang gampang percaya, na'udzubillah. Rugi dia. Itulah karena kita sering nonton yang liar tanpa ada bimbingan. Karena sekarang ada media liar, YouTube kan liar, siapa saja boleh kita dengar. Na'udzubillah. Ulama fitnah. Hanya dengar katanya. Apalagi dari awal sudah mulai tidak cocok dengan sebagian fatwanya, dan langsung di saat ada isu dan oh gitu ya, astagfirullah, wah langsung semangat ya. Masuk dosa yang ketiga apa? Tepuk tangan. Di saat mendengar berita kejelekan menimpa seseorang, jadi ustadznya ternyata kepleset beneran, syukuran, ajib.
Gara-gara sang ustaz ini sudah nggak senang sama ustaz itu, tak taunya ustaz itu kepleset beneran. Syukuran tuh lihat tuh bener enggak Bang anak ngomong. Mestinya kan sedih, nangis. Ada saudaranya kepleset. Ini dah harus dibusuk. Gara-gara gunjingan. Menggunjing. Maka kalau mendengar sesuatu yang tidak berguna, orang hebat adalah segera berpaling. Tidak. Aku tidak boleh sombong. Termasuk dalam hal ini adalah grup WhatsApp, grup WA. Jika dalam grup itu ternyata sudah mulai mengarah ke sana, harus ingatkan. Kita banyak keluar dari grup waktu masih megang WA bebas dulu. Banyak grup-grup ustadz sana, kiai sana, rombongan kiai sini, kiai situ, Masya Allah hebat-hebat. Cuman ada di antara rombongan itu memang ada sedikit ngomongin sana, wah sudah. Ingatkan sekali, dua kali, kalau tidak mau ya keluar saja daripada saya masuk dosa, saya lemah kok. Ini di kalangan ustadz. Di kalangan yang lainnya juga itu, jangan gampang membawa berita tidak baik tentang seseorang. Grup WA, jadikan grup WA-mu grupnya ahli surga. Satu tok, jangan sok deh, jangan sombong. Oh nggak apa-apa, saya aman, saya akan protek, saya akan filter, saya akan pilah. Weh, ini sudah mulai melanggar Nabi. Sudah bilang suruh berpaling kok malah masih duduk aja dengan dia. Suruh berpaling, Allah yang nyuruh. Wa idza sami'u wa aradu, kok kirinya orang itu berpaling. Mereka orang-orang yang hebat itu alladzina hum 'anil lahwi mu'riduna, yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Inna sam'a, pendengaran, wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, matamu, hatimu, semua itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina", awas jika engkau menemukan orang yang main-main di dalam firman Allah urusan agama. Urusan agama artinya sudah enggak benar dia itu. Wa'arid anhum, berpaliklah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka jangan duduk dengan mereka. Termasuk tadi ketemu orang gunjing itu main-main umat Nabi Muhammad. Jangan duduk dengan mereka sampai mereka bicarakan yang lainnya, baru boleh kita bergabung. Wa imma yunsiyannaka syaitanu, ini ada sebabnya karena mungkin kita dilupakan oleh syaitan. Fala taqud ba'da dzikra, kalau sudah ingat kita bisa saja lupa duduk. Astagfirullah, lupa saya. Kalau sudah ingat ya, fala taqud, segera pergi, jangan duduk dengan mereka. Ma'al qaumi dzalimin, bersama orang-orang zalim tadi. Jadi kalau mungkin suatu ketika kita tanpa sadar duduk dengan mereka yang suka gunjing, ya kan, astagfirullah, ini golongan orang gunjing. Kalau itu aku harus keluar. Ya segera keluar, jangan lama-lama. Sebelum kita dengar kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, sampai rusak hati kita, naudzubillah. Kita lanjutkan